Sebelum kita benar-benar mulai, coba deh kita berhenti sejenak. Ambil waktu sebentar untuk melihat apa yang sedang kita pakai hari ini. Mungkin sebuah kemeja yang sengaja kita pilih untuk pertemuan penting, atau mungkin justru kaos paling nyaman yang rasanya seperti pelukan, karena hari ini kita butuh sedikit rasa aman. Sadar atau tidak, setiap helai benang yang menempel di tubuh kita itu sedang bercerita. Pakaian itu bukan sekedar kain loh, ia adalah bab pertama dari kisah yang kita persembahkan kepada dunia setiap hari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menggunakan lensa ini untuk melihat sebuah fenomena global. Bagaimana sebuah keyakinan yang sama ternyata bisa melahirkan ribuan bahasa gaya yang begitu berbeda di seluruh penjuru bumi. Ya, pakaian kita adalah pesan, sebuah bahasa sunyi yang kadang-kadang suaranya justru lebih lantang dari kata-kata. Ia bisa jadi bisikan tentang suasana hati kita, sebuah deklarasi tentang identitas profesional kita, atau, ya itu tadi, sebuah pelukan nyaman yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Pakaian itu seperti cermin dari geografi personal kita. Dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan nilai-nilai apa yang kita pegang erat-erat di sepanjang perjalanan. Dan dari titik inilah, dari kesadaran bahwa kita semua adalah kurator dari narasi diri kita sendiri, kita akan membuka pintu untuk memahami sebuah cerita yang jauh, jauh lebih besar. Coba kita jujur, kalau kita mendengar frasa busana muslim, seringkali kan sebuah citra tunggal yang muncul di benak kita. Sebuah gambaran keseragaman yang seolah-olah beku, tak tersentuh oleh waktu dan tempat. Tapi kalau kita mau melihat lebih dekat, melampaui stereotip yang seringkali terlalu disederhanakan itu, kita akan menemukan sebuah realitas yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah spektrum warna, tekstur, dan siluet yang tak terbatas. Realitasnya adalah keberagaman yang hidup dan bernafas. Dan disinilah sebuah pertanyaan yang sangat fundamental muncul. Kalau sumber keyakinannya satu, kenapa ekspresi visualnya bisa mekar menjadi ribuan bunga yang berbeda? Jawabannya terletak pada sebuah konsep yang menurut saya sangat indah. Sebuah gagasan yang menjadi jantung dari seluruh penjelajahan kita hari ini. Jadi, busana muslim itu bukanlah sebuah cetak biru kaku yang diturunkan begitu saja dari langit. Ia adalah hasil dari sebuah dialog, sebuah percakapan yang tidak pernah berhenti. Bayangkan ini sebagai percakapan abadi antara nilai-nilai universal yang menjadi fondasi seperti kesopanan, kerendahan hati, dengan realitas bumi yang kita pijak. Bumi dengan iklimnya yang beragam, dengan kekayaan budayanya yang tak ternilai, dengan sejarahnya yang penuh liku, dan dengan denyut kehidupan manusianya sehari-hari. Sekarang mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan melintasi benua dan samudra untuk menyaksikan sendiri bagaimana satu nilai yang sama itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa visual. Ini adalah bukti nyata bahwa sebuah keyakinan itu tidak datang untuk menghapus identitas lokal, tapi justru untuk memberinya sebuah bingkai baru, sebuah makna yang lebih dalam. Perhentian pertama kita, Timur Tengah. Sebuah lanskap di mana matahari dan pasir bisa dibilang mendominasi narasi kehidupan. Di sini, pakaian adalah sahabat sekaligus pelindung. Busana seperti top yang dikenakan pria atau abaya yang menjuntai dengan anggun itu bukan semata-mata pilihan spiritual, tapi merupakan puncak kecerdasan dalam beradaptasi. Coba bayangkan, potongannya yang longgar dan mengalir itu menciptakan sebuah ruang di antara kain dan kulit, semacam sistem pendingin pribadi yang memungkinkan udara bersirkulasi di tengah panas yang menyengat. Lalu warnanya, warna-warna netral seperti putih, hitam, krem, berfungsi sebagai pemantul cahaya matahari. Di sini, kesederhanaan itu bukanlah kekosongan. Ia adalah sebuah bentuk kemewahan fungsional, sebuah keanggunan yang lahir dari pemahaman yang sangat mendalam terhadap alam. Dari gurun pasir, kita terbang ke sebuah dunia yang seolah meledak dalam warna. Asia Selatan. Di negara-negara seperti Pakistan dan India, busana muslim seperti salwar kames adalah sebuah kanvas berjalan. Ia menyerap ribuan tahun tradisi artistik lokal yang begitu kaya. Coba kita bayangkan benang-benang emas yang disulam dengan tangan para perajin, membentuk motif bunga dan sulur yang rumit, yang menceritakan kembali kisah-kisah lama. Bayangkan palet warnanya yang begitu berani. Merah delima, biru safir, hijau zamrud. Ini adalah sebuah perayaan visual atas kehidupan itu sendiri. Di sini, pakaian bukan lagi hanya soal menutupi, tapi tentang mengekspresikan. Ia adalah penanda identitas komunal, sebuah warisan keindahan yang dikenakan dengan penuh rasa bangga. Perjalanan kita berlanjut, sekarang ke rumah kita sendiri, Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Di sini, Islam tiba dan disambut oleh sebuah peradaban yang sudah punya warisan tekstil yang luar biasa. Batik, songket, tenun. Ini bukan sekedar kain, ini adalah jiwa bangsa yang dituangkan dalam corak dan warna.
Nah, nilai-nilai Islam kemudian tidak menggantikan itu semua, melainkan ia berpadu, melebur dengan mesra bersama kelembutan budaya lokal. Hasilnya, gaya busana Muslim yang terasa lebih luas, lebih ramah, dan lebih terbuka. Ini mencerminkan sebuah filosofi inti masyarakat kita kan, yaitu harmoni. Sebuah gaya yang seolah mengundang, bukan membatasi, yang merangkul, bukan menolak. Pemberhentian terakhir kita adalah benua Afrika yang megah. Di wilayah utara dan barat, busana adalah sebuah pernyataan yang lantang dan tak kenal takut. Kain-kain lebar dengan pola-pola geometris yang kuat dan warna-warna tanah yang berani membungkus tubuh. Ini bukan sekedar pakaian, ini adalah bendera identitas. Setiap corak bisa menjadi penanda sebuah suku, setiap warna membawa makna simbolis yang diwariskan dari para leluhur. Busana menjadi jembatan visual yang menghubungkan keimanan seseorang pada Tuhan dengan akarnya yang tertanam dalam di bumi Afrika. Sebuah deklarasi bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus meninggalkan jati diri budayanya. Oke, kita sudah melihat apa saja perbedaannya. Sangat kaya ya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk memahami mengapa perbedaan-perbedaan itu ada dan begitu mengakar. Ini semua bukan sebuah kebetulan loh. Ada sebuah logika yang sangat manusiawi di balik setiap pilihan gaya, sebuah alasan mendasar yang membentuk estetika yang kita lihat hari ini. Jadi, apa saja sih kekuatan tak kasat mata yang merajut semua keragaman ini? Ternyata ada 4 pilar utama yang saling berkelindin. Pertama, tentu saja, iklim. Sang arsitek utama di balik kebutuhan fungsional sebuah pakaian. Kedua, tradisi lokal. Ini seperti perpustakaan visual yang berisi motif, warna, dan teknik yang diwariskan turun-temurun. Ketiga, bahan baku yang tersedia. Karena kita hanya bisa menciptakan dari apa yang bumi sediakan di sekitar kita kan? Dan yang terakhir, sejarah regional. Jejak perjalanan sebuah bangsa dari jalur perdagangan hingga kolonialisme. Semuanya meninggalkan bekas pada cara mereka berpakaian. Keempatnya ini seperti resep rahasia yang membuat setiap gaya menjadi unik. Coba kita lihat bagaimana faktor-faktor ini bekerja dalam prakteknya. Di Timur Tengah, iklim yang panas menjadi faktor yang paling dominan. Hasilnya, lahirlah gaya yang simpel, lapang, dan sangat praktis. Lalu kita bergeser ke Asia Selatan. Di sana, tradisi artistik yang kaya menjadi pemeran utamanya. Maka, gayanya menjadi lebih ekspresif, berwarna-warni, dan penuh dengan detail yang rumit. Sementara itu di Asia Tenggara, nilai harmoni sosial yang begitu dijunjung tinggi membentuk gaya yang lebih fleksibel, terbuka, dan mudah menerima pengaruh-pengaruh baru. Semuanya punya alasan, semuanya masuk akal kalau kita melihatnya dari perspektif ini. Konsep dialog antara langit dan bumi ini adalah cara terbaik untuk merangkum semua ini. Langit itu mewakili prinsip-prinsip universal sebuah keyakinan, nilai-nilai inti yang tak akan lekang oleh waktu. Sementara bumi adalah panggung tempat kita hidup, dengan budayanya, iklimnya, dan sejarahnya. Jadi, agama itu tidak datang untuk membuat semua taman di bumi menjadi seragam. Ia datang untuk memberikan tanah yang subur, dan di atas tanah itulah setiap budaya diizinkan untuk menumbuhkan bunganya sendiri yang unik dan indah. Perpaduan inilah yang melahirkan keaslian. Nah, dengan pemahaman ini, kita tiba di sebuah sudut pandang yang baru. Sebuah momen pencerahan di mana kita bisa mulai membongkar kesalahpahaman-kesalahpahaman yang lama. Kita mulai bisa melihat bahwa keragaman ini bukanlah sebuah penyimpangan atau masalah. Justru, ini adalah bukti kekayaan dan sebuah anugerah. Maka dari itu, mari kita nyatakan dengan jelas, gagasan bahwa busana Muslim di seluruh dunia harus seragam adalah sebuah mitos. Sebuah penyederhanaan berlebihan yang mengabaikan kompleksitas sejarah, geografi, dan kemanusiaan itu sendiri. Memaksakan satu bentuk tunggal untuk semua orang sama artinya dengan membungkam dialog indah antara langit dan bumi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Disinilah letak pemahaman yang paling krusial. Kita harus bisa membedakan antara keseragaman bentuk dengan kesatuan nilai. Islam tidak pernah menyerukan yang pertama, ia menyerukan yang kedua. Nilai kesopanan misalnya bisa diwujudkan dalam siluet abaya yang sederhana, bisa dalam warna-wari syalwar kamis, atau dalam keanggunan selembar batik. Semua bentuk itu sama sahnya, sama benarnya, selama ia berakar pada niat dan nilai yang sama. Inilah kejeniusan dari sebuah keyakinan yang mampu beradaptasi.
Dan yang paling menarik, di era globalisasi ini, di mana tren dari satu benua bisa sampai ke benua lain dalam hitungan detik, identitas lokal ini justru tidak mati. Sebaliknya, ia menemukan cara-cara baru untuk menegaskan dirinya. Orang-orang mungkin saja mengadopsi tren global, tapi mereka akan selalu mengolahnya, memberinya sentuhan personal yang terasa seperti rumah. Jadi, globalisasi tidak menghapus keragaman. Ia justru menyorotnya, menciptakan panggung yang lebih besar bagi dialog budaya ini untuk terus berlanjut. Akhirnya, semua pemahaman ini membawa kita pada sebuah perenungan. Kalau pakaian adalah sebuah bahasa nonverbal, sebuah pesan, maka ia bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar penanda identitas. Ia bisa menjadi sebuah jembatan. Tentu saja, jalan ke depan bukannya tanpa tantangan. Bagi para desainer dan bagi kita semua, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang perlu direnungkan. Bagaimana kita bisa terus melestarikan nilai-nilai inti di tengah pusaran tren fashion yang begitu cepat berubah? Bagaimana kita bisa menghormati akar budaya tanpa terjebak dalam nostalgia dan menjadi tidak relevan? Dan bagaimana kita menavigasi pasar global yang seringkali menuntut standarisasi, tanpa harus kehilangan jiwa dan keunikan dari setiap tradisi? Pada akhirnya, kita kembali ke titik awal kita. Pakaian, pada hakikatnya, bukanlah sekedar kain. Ia adalah sebuah cermin. Sebuah cermin yang memantulkan perjalanan ribuan tahun sebuah peradaban, kekayaan budaya sebuah masyarakat, dan kedalaman keyakinan seorang manusia. Saat kita melihat sehelai pakaian dengan pemahaman ini, kita tidak lagi hanya melihat fashion. Kita sedang menyaksikan sebuah monumen hidup dari kisah kemanusiaan. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Jika busana benar-benar bisa menjadi jembatan, sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, yang menyatukan nilai universal dengan ekspresi lokal, dan yang bisa membuat satu budaya memahami budaya lain tanpa perlu kata-kata, maka kemanakah jembatan ini akan membawa kita selanjutnya? Jawabannya mungkin tidak berada di panggung peragaan busana global, melainkan ada di dalam pilihan sadar yang kita buat setiap pagi di hadapan lemari pakaian kita masing-masing.